kabar dari Keisha Alvaro yang akhirnya dipanggil menjadi saksi begitu pada sidang perceraian dari orang tuanya, dan dia juga mengatakan kalau sebenarnya kehadirannya di sana itu ingin semuanya cepat selesai begitu karena masalah ini kan juga mau tidak mau masalah keluarga gitu ya yang sebaiknya kalau lebih cepat mungkin lebih baik untuk memang dari pihak Gunawan sendiri ini sudah mantap bercerai tapi memang tidak mengakui adanya isu perselingkuhan karena kita tahu bahwa sempat viral beberapa waktu lalu ya video bagaimana Gunawan tuh berjalan bersama dengan seorang wanita yang katanya teman dekat gitu ya. Aku pengen cepet aja sih. Permasalahannya cepat selesai gitu. Apapun nanti endingnya yang cepat selesai dulu. Karena aku juga tahu dari papa dan juga bunda, dua capek kok gitu. Yang sebenarnya awalnya emang kita pengennya nggak mau lama-lama ya, pengennya cepet gitu. Tapi ya dikarenakan akhirnya banyak pihak-pihak yang ikut campur, akhirnya malah jadi panjang kayak gini. Aku sih pengennya lebih cepat selesai. Kalau untuk urusan hubungan, kalau kembali ke sama mereka berdua. Sidang cerai antara Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi dari penggugat, yakni Oki. Kali ini, Keisha Alvaro maju sebagai saksi dan memberikan keterangan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Remaja 19 tahun itu ternyata meminta untuk dihadirkan sebagai saksi dalam sidang cerai ibundanya itu. Memang untuk awalnya beberapa minggu lalu aku yang minta untuk menjadi saksi. Dikarenakan kan aku juga memang bener aslinya pun jadi saksi dari awal pernikahan sampai sekarang akhirnya viral masalah foto segala macem dari perselisihan ke perselisihan menjadi saksi untuk melihat semuanya gitu. Dan aku nggak mau nanti ketika orang yang jadi saksi ada penambahan atau ada pengurangan dalam informasinya gitu. Makanya mending aku aja. Tuh aku juga udah dewasa, udah bisa aku jadi saksi. Kenapa nggak aku aja? Dalam sidang tersebut, Keisha tidak sendirian. Ia bersama bibinya menjadi saksi untuk Oki Agustina. Dalam sidang tersebut, mantan istri Pasha Ungu itu tidak hadir lantaran sakit, sehingga Keisha hanya ditemani oleh tim kuasa hukum ibunda. Iya, mama lagi sakit. Betul lagi sakit. Karena kan bunda juga sekarang bisa dibilang harus bantu-bantu juga. Akhirnya baru juga kerja lagi, bantu-bantu untuk bayar belanja bulanan segala macam. Makanya hari ini juga dia nggak enak, dia ngomong kalau maaf bunda nggak ikut, terus kamu udah ikut temenin kamu nggak apa-apa. Dari persidangan yang digelar kemarin, dari pihak tergugat, yakni Gunawan, sampai sekarang membantah jika adanya perselingkuhan dalam rumah tangganya bersama Oki. Dari pihak Om Bun memang sudah setuju untuk bercerai, dan mengakui juga sudah menolak. Cuman buat bagian yang dugaan perselingkuhan itu dia masih membantah gitu ya, walaupun bukti-buktinya ada, dia cuma bilang itu kan foto doang, tapi ya kan foto juga bisa menjelaskan banyak hal gitu. Jadi ya silahkan ditafsirkan sendiri gitu, masyarakat juga bisa menilai gitu kan, ini jalan nggak ngomong gitu kan sama orang, dan ini kejadiannya ada dua sebetulnya. Cuma memang kita tidak tampilkan ke publik apa foto yang di lokasi yang berbeda, tapi itu dengan wanita yang sama ya, seperti itu. Hal yang sama juga disampaikan Gunawan pada Keisha ketika sempat bertemu dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Keisha menceritakan jika dirinya sempat bertemu 1 minggu setelah foto itu tersebar di lini masa. Penjelasan yang diungkapkan Gunawan diakui Keisha sangat memutar dan tidak terlihat konsisten jika diceritakan ke anggota keluarga lainnya. Ya gimana ya, namanya juga ya lebih ke gini sih. Kalau dibilang mau ke perselingkuhan, tapi dia sudah mengakui dia jalan bareng. Nah, yang bisa aku tangkap dengan jalan bareng aja tanpa sepengetahuan istri itu sudah tidak benar. Itu aja sih dari aku. Tidak ada seorang anak yang menginginkan orang tuanya berpisah. Begitu pula dengan Keisha Alvaro. Ia harus ikut merasakan rapuhnya Oki Agustina kembali, menelan kecewa untuk kedua kalinya, yakni perpisahan dalam rumah tangga. Namun ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Keisha mengaku harus bisa menjadi teman cerita yang baik untuk perempuan yang ia cintai itu. Sedih, tapi agak leganya mungkin begini. Ini kalau kita mikir untuk sekarangnya aja ya,
alhamdulillah ketahuannya nggak perlu sampai nunggu 20-30 tahun. Ternyata ada kejadian begini. Jadinya bunda aku pun masih bisa aku handle gitu. Karena dia juga stres gitu. Stres lah dia di rumah. Dan dia pun pasti ngobrol sama aku. Gak mungkin ngobrol sama adik-adik yang lain masih pada kecil. Ngobrol sama aku yang nggak cerita dia gimana, aku yang bisa yang kita lagi ngobrol tiba-tiba terus dia teleponan berantem sampai nangis segala macem. Makanya aku udah ngomong ke mereka berdua, ya sudah gini aja, ini kan kalian sudah sama-sama dewasa, kalau memang sudah tidak bisa ya nggak bisa, kalau mau lanjut jangan ribet gitu loh. Cuman akhirnya ya karena memang udah nggak ada jalan lagi ya aku juga nggak mau maksain pernikahan ini gitu.